Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Komaryoto Solihah dan teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah hadir hari ini. Semoga selalu dalam eee, kesehatan dan dalam kondisi terbaiknya masing-masing gitu. Di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan pengaruh perbedaan struktur otak terhadap perilaku belajar antara pria dan wanita yang mengacu pada studi sistem saraf pusat 1. Baik, perkenalkan saya sendiri di sini Faisal Zakiran dan Muslimin dengan NIM 215060700111025 asal Bandung Barat. Dan tentunya saya tidak sendiri di sini, ada dua rekan keren saya juga di sini. Ada Zikri. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Zikri Sani dengan NIM 215506070111037. Sini email saya zikrisani09@student.ub.tc.id. Saya berdomisili dari Tangerang Selatan. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Nika Dedila Prakasita Widya Putri dengan NIM 215060700111011. Saya asal Bali. Baik, terima kasih Zikri dan Dila atas perkenalannya. Oke, pada pemaparan presentasi kami hari ini, kami memiliki pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, lalu kami akan memaparkan hasil dan pembahasan dari penelitian kami, lalu akan diakhiri oleh kesimpulan dan saran. Lalu di akhir presentasi kami pun akan menunjukkan daftar pustaka dan lampiran dari penelitian kami gitu. Oke. Kita semua sudah tahu ya, manusia itu pada umumnya tuh makhluk yang sangat kompleks dan terus berkembang gitu. Dari awal kita kecil, besar, dari dulu zaman dahulu jutaan lalu sampai sekarang ini. Dan umumnya tuh kualitas perkembangan manusia tuh ya hasil dari belajar kita gitu yang akan menentukan peradaban manusia itu yang masa yang akan datang. Itu menurut Arifin di tahun 2017. Dan kompleksitas dari manusia itu tuh berpengaruh pada output yang akan beraneka ragam juga, berbeda-beda juga gitu. Salah satu yang paling utamanya adalah perbedaan struktur otak itu sendiri yang akan berakibat pada perbedaan tingkah laku seperti gaya atau cara belajarnya gitu. Dan hasil perkembangan manusia dalam hal kualitas banyak berpulang dari bagaimana yang dia belajarin gitu. Itu menurut mengacu pada Arifin pada tahun 2017. Nah, belajar itu sendiri juga tuh adalah proses pendidikan yang kompleks gitu, di mana kita sebagai manusia tuh menyerap informasi dan pengalaman untuk selanjutnya ditransformasikan kan menjadi pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan sikap gitu. Dan semua orang tuh punya preferensi gaya belajar yang beda-beda gitu. Nah, udah banyak penelitian yang nunjukin bahwa perbedaan jenis kelamin tuh memang berpengaruh terhadap perbedaan cara atau gaya belajar gitu. Itu tuh tidak terlepas dari memang uh, perlu disadari bahwa faktanya memang perbedaan struktur otak yang tergabung dalam sistem saraf pusat yang dimiliki oleh pria dan wanita itu memang berbeda. Maka dari itu, di hari ini kami akan memaparkan eksplanasi hasil penelitian kami, kelompok 8, terhadap pengaruh perbedaan struktur otak terhadap perilaku belajar antara pria dan wanita. Oke, baik. Sebelum untuk masuk ke hasil dan pembahasannya, kita harus tahu dulu bagaimana metode penelitian yang kami gunakan di sini. Jadi di sini kami menggunakan teknik pengumpulan data dengan membagikan angket atau kuesioner, atau di sini kami menggunakan media daring berupa Google Form. Di mana dari angket atau kuesioner ini kita bagikan kepada responden, yaitu mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya sebanyak 30 mahasiswa, di mana dari kuesioner ini berisikan daftar pertanyaan yang terkait dengan penelitian. Kemudian di sini kami menggunakan jenis penelitian berupa deskriptif kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis atau menelaah data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul. Serta di sini kami juga menambahkan teknik analisis dan observasi dengan melakukan analisis atau penelaahan terhadap jurnal, literatur, dan artikel ilmiah tentang anatomi otak dan cara belajar dari sudut pandang gender, neuroscience, dan psikologi. Next. Oke, di sini ada hasil dan pembahasannya. Itu pertanyaan pertama pada kuesioner kami, yaitu sudah atau belumnya mengenai cara belajar. Nah, berdasarkan data ini, pria 60% itu sudah mengetahui gaya belajarnya dan 40% lainnya itu masih ragu. Kemudian pada wanita 47% sudah mengenali gaya belajarnya dan serta 47% lainnya masih ragu dan lainnya menyatakan
mengetahui cara belajar yang efektif pada dirinya masing-masing. Jadi berdasarkan data yang telah terkumpul di sini, sebagian mahasiswa itu menyatakan sudah mengetahui cara belajar yang baik untuk dirinya sendiri. Namun sebagian lainnya pun masih belum mengetahui cara belajar yang baik. Padahal di sini konteks gaya belajar ini pun merupakan suatu hal yang signifikan yang dapat membantu proses pembelajaran agar lebih efektif ke depannya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua di sini yaitu metode pembelajaran yang sesuai. Jadi dalam metode belajar ini 70% perempuan itu lebih menyukai praktikum dan 30% lain menyukai presentasi. Begitu juga untuk solitary dan sosialnya. Kemudian pada pria 60% menyukai praktikum dibanding dengan presentasi yang hanya 40%. Nah, pada umumnya itu struktur hipotalamus pada laki-laki itu lebih besar dan terdapat perbedaan hormon. Jadi pada laki-laki itu lebih senang dengan pola belajar yang mampu membangun struktur imajiner konsep mereka melalui adanya praktikum sehingga diperlukan aktivitas yang hands-on gitu. Nah, berdasarkan hasil penelitian kami, terjadi ketidaksesuaian pada jurnal-jurnal sebelumnya, di mana hasil dari penelitian terdahulu ini ya tidak sesuai dengan apa yang kami teliti pada saat ini. Jadi perbedaan tersebut itu mungkin didapatkan dari pemilihan sampel yang kami ambil, yakni mahasiswa Fakultas Teknik, Departemen Teknik Industri Universitas Brawijaya yang memang lebih berorientasi kepada praktikum. Oke, untuk pertanyaan ketiga di sini tipe gaya belajar mana yang lebih Anda sukain? Jadi pada di sini tuh dalam konteks waktu belajar ini itu ditemukan bahwa 35% pria maupun wanita tuh lebih menyukai belajar pada malam hari. Nah, jadi perbedaan yang di sini tuh ditemukan pada waktu belajar tengah malam yang dipilih oleh 31% wanita dan hanya 11% pria. Jadi pada tipe pembelajaran visual ini sangat signifikan lah ya perbedaannya di situ. Nah, kemudian juga dalam sudut pandang neurosains dan filsafat diketahui bahwa parietal lobe pada pria laki-laki di sini lebih besar 6% jika dibandingkan dengan wanita. Nah, pada wanita inferior parietal lobe ini terlihat tidak simetris antara lobus kiri dan kanannya. Oleh karena itu di sini kemampuan visual spasial pada pria itu justru berkembang lebih baik jika dibandingkan dengan wanita. Nah, kemudian waktu belajar mana yang lebih Anda sukai? Jadi pada pemilihan waktu belajar di sini terlihat bahwa ya laki-laki dan wanita itu lebih suka belajar tuh di waktu tengah malam ya pada mahasiswa teknik industri ini sendiri. Nah, jadi perbedaan pemilihan waktu belajar ini itu diduga memiliki hubungan yang erat pula pada pemilihan suasana belajar. Selanjutnya, pertanyaan yang kami masukkan ke dalam kuesioner adalah suasana belajar mana yang menurut Anda lebih nyaman. Dari sini ditemukan bahwa 50% dari masing-masing pihak responden wanita dan pria sama-sama memilih suasana belajar yang lebih sunyi. Sementara itu, 25% responden wanita dan 30% responden pria memilih belajar dengan musik. Diduga, pembelajaran dengan musik ini dipengaruhi oleh korpus kolosum. Dengan adanya bagian ini, musik dapat memperluas jalur-jalur syaraf yang ada dan merangsang belajar serta kreativitas seseorang. Ini kembali kepada preferensi masing-masing individu. Kemudian, data lainnya menunjukkan bahwa 25% responden wanita dan 20% responden pria mengaku nyaman dengan suasana belajar yang berisik atau ramai. Selanjutnya, perbedaan organ sistem syaraf pusat antara pria dan wanita juga berpengaruh terhadap perilaku belajar masing-masing individu. Contohnya saja pada korpus kolosum perempuan berukuran lebih tebal, kurang lebih 30% dari laki-laki. Tebalnya bagian tersebut dominan berada di area linguistik atau ismus dan sternum, yang merupakan memainkan peran yang cukup penting dalam beberapa fungsi tubuh seperti komunikasi antar kedua belahan otak. Selanjutnya, struktur hipotalamus pria lebih besar daripada wanita. Wanita lebih banyak menggunakan hemisfer kanannya untuk memproses emosi, maka mengaitkan data ke wilayah memori itu sudah dilakukan secara otomatis. Selanjutnya ada inferior parietal lobe, di mana inferior parietal lobe ini memiliki andil atas pengaturan kemampuan visuospasial yang berkaitan dengan ilmu matematika dan arsitektur. Pada pria dan wanita, bagian visual ini memiliki perbandingan yang sangat signifikan, di mana inferior parietal lobe pada pria bekerja lebih baik, namun hal ini tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap output dari suatu pembelajaran juga. Selanjutnya ada hipokampus. Pada pria, hipokampus cenderung berukuran lebih besar serta padat,
dengan sel otak sehingga memiliki kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Sedangkan wanita lebih unggul dalam bagian penalaran induktif, kemampuan melacak, serta beberapa keterampilan numerik. Selain sistem saraf pusat tersebut, hipotalamus juga menghasilkan hormon yang berbeda antara pria dan wanita. Perbedaan hormon ini juga memiliki pengaruh terhadap gaya belajar. Pria yang didominasi oleh hormon testosteron cenderung lebih kompetitif dalam hal diskusi, sementara itu wanita yang didominasi oleh hormon estrogen dan progesteron cenderung lebih menyukai komunikasi yang lebih damai. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil penelitian kami ini adalah hasil studi kasus penelitian terhadap perilaku belajar antara 15 pria dan 15 wanita mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya angkatan 2021 menunjukkan bahwa para mahasiswa cenderung memiliki pola belajar yang berbeda berdasarkan jenis kelaminnya. Penelitian ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki preferensi yang berbeda dalam gaya belajar, dan ini sebenarnya mendukung ruang kelas dan kelompok belajar campuran gender untuk memungkinkan kedua jenis kelamin berkesempatan untuk berkolaborasi serta belajar dari satu sama lain. Perbedaan mungkin terjadi karena sampel populasi, pembelajaran, mata kuliah, lingkungan, atau fasilitator. Penting untuk dicatat bahwa hasilnya tidak menunjukkan bahwa ada perbedaan bawaan dalam bakat antara jenis kelamin, juga tidak mempromosikan pemisahan gender dalam proses pembelajaran. Penelitian ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki preferensi berbeda dalam gaya belajar, dan ini sebenarnya mendukung ruang kelas dan kelompok belajar campuran gender untuk memungkinkan kedua jenis kelamin berkesempatan untuk belajar dari satu sama lain. Saran yang kami berikan atas penelitian ini adalah peneliti yang akan meneliti kasus serupa dengan kasus ini diharapkan memperhatikan variabel-variabel pendukung lainnya, seperti lingkungan belajar dan jumlah sampel pada lingkungan yang sama atau berbeda. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dalam sistem pembelajaran di kemudian hari. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan penelitian ini. Dan berikut merupakan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah kami bahas pada hasil dan pembahasan. Baik, sekian. Itu eksplanasi dari kami mengenai penelitian kami tentang pengaruh perbedaan struktur otak terhadap perilaku belajar antara pria dan wanita yang mengacu pada studi sistem saraf pusat 1. Baik, dari rekan-rekan yang ada di sini, sekiranya kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih sebelumnya. Boleh dari Nur Aini atau Didil pertama. Sebelumnya terima kasih banyak atas paparannya. Paparannya udah jelas banget, udah bagus, udah keren juga dari hasil pembahasannya dipaparin semuanya. Apalagi didasarin dengan jenis kelamin juga ya. Aku sebelumnya ingin bertanya nih tadi mengenai tentang variabelnya yang lainnya. Menurut kalian, mengapa kalian menyarankan penelitian selanjutnya untuk lebih memperhatikan variabel pendukung lainnya? Terima kasih. Dari kelompok 2 ya. Baik, terima kasih Nur Aini dari kelompok 2. Boleh? Saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Nur Aini Fadilah. Mengapa kami menyarankan peneliti selanjutnya untuk lebih memperhatikan variabel pendukung lainnya? Di sini karena hasil penelitian dapat berbeda tergantung pada sampel yang dipilih beserta faktor-faktor lainnya yang menyertai. Contohnya saja, dalam artikel ilmiah yang kami tinjau disebutkan bahwa wanita lebih menyukai metode presentasi dibandingkan praktikum. Namun, dari kuesioner yang kami sebarkan ditemukan bahwa mahasiswi Teknik Industri Universitas Brawijaya lebih menyukai praktikum dibandingkan presentasi. Hal ini dapat disebabkan karena pemilihan sampel kami adalah mahasiswa dari Fakultas Teknik yang memang lebih berorientasi pada praktikum. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah menjawab. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih kembali. Baik, terima kasih Nur Aini dan Dila atas jawabannya. Selanjutnya mungkin dari Bayu Prasetya boleh menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, nama saya Bayu. Jadi di sini saya ingin bertanya, jika perbedaan struktur otak perempuan dan laki-laki bisa mempengaruhi pola belajar, apakah perbedaan struktur otak tersebut bisa mempengaruhi kecerdasan atau pola pikirnya juga? Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Bayu Prasetya atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus. Oke, saya langsung izin menjawab aja kali ya. Oke, Bayu tadi bertanya, apakah kecerdasan dan pola pikir juga terpengaruhi atas struktur otak perempuan dan laki-laki? Oke, memang pada dasarnya pria dan wanita itu kan memiliki struktur otak yang berbeda ya. Pada otak perempuan tuh kayak ada semacam jembatan neuron antara lobus kanan dan kiri otak besar, sedangkan laki-laki tuh nggak ada gitu. Tapi kedua lobus otak itu tuh ditakdirkan untuk memikirkan hal secara berbeda gitu. Yang satu ditakdirkan untuk memikir secara logika dan satu lagi tuh ditakdirkan untuk memikir secara estetika. Jadi perbedaan strukturnya tuh hanya mempengaruhi pola logis setiap orang gitu. Dan ada satu aspek lagi, walaupun otak laki-laki itu lebih besar daripada perempuan, itu tuh tidak menjadikan otak laki-laki lebih pintar dibandingkan otak perempuan gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaannya secara simpel, memang dapat mempengaruhi struktur otak. Perbedaan struktur otak perempuan dan laki-laki itu memang bisa mempengaruhi pola berpikir, karena yang satu secara estetika dan yang satu secara logika, namun tidak berarti mempengaruhi kecerdasan gitu. Karena kecerdasan memiliki polanya berbeda-beda lagi gitu. Bagaimana setiap manusia itu bisa berbeda gitu. Tetapi untuk pola berpikir dan pola belajar itu sendiri memang bisa terpengaruhi. Begitu. Apakah dapat terjawab, Bayu? Dapat terjawab. Terima kasih Saudara Zaki atas jawabannya. Baik, terima kasih Bayu. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya boleh dari Muhammad Naufal. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Naufal dari kelompok 1. Jadi saya ingin bertanya mengenai, tadi kan di penelitian ini ada membahas tentang pengaruh otak dengan gaya belajar yang nantinya akan berpengaruh ke performa belajar kita. Jadi ada nggak sih waktu yang terbaik bagi otak kita untuk dapat menerima pelajaran secara maksimal? Baik, terima kasih banyak Muhammad Naufal. Pertanyaan bagus juga, waktu terbaik untuk belajar secara maksimal. Boleh mungkin dari Zikri langsung dijawab. Oke, baik, izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Sani. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Noval. Jadi berdasarkan referensi jurnal ataupun artikel yang kami gunakan di sini ya. Nah, dari beberapa penelitian yang kami temukan itu sebenarnya ada beberapa jam yang efektif untuk melakukan pembelajaran itu. Pertama di sini itu ada di pagi hari, di mana pada penelitian ini ditemukan bahwa jam-jam ini tuh merupakan yang paling efektif itu. Jadi pada tekanan darah kita tuh lagi tinggi-tingginya, jadi kita tuh biasa lebih bersemangat kalau di pagi-pagi itu. Tapi yang nggak sedikit juga sih yang sebenarnya masih ngantuk gitu. Mungkin kalau gitu bisa coba keluar rumah berjemur atau ngapain gitu untuk mereset jam-jam biologis yang ada pada tubuh kita itu. Kemudian juga ya sebenarnya jam ini cukup bagus ya, tapi juga tergantung dari kualitas tidur kita sebelumnya. Jika tidurnya itu hanya 2, 3, atau 4 jam gitu, ya itu kan juga bisa ngaruh dari kinerja otak kita saat belajar. Kemudian juga di sini juga ditemukan bahwa siang hari itu juga merupakan hal yang efektif ya, karena pada saat-saat ini tuh otak itu mengeluarkan hormon-hormon stres, jadi kita tuh bisa lebih fokus untuk belajar. Jadi pada jam-jam pada siang hari ini biasanya itu digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang berat karena hormon tidur kita ini menurun tajam gitu. Kemudian juga pada malam hari, nah ini biasanya cocok banget untuk mahasiswa teknik yang biasanya tuh belajarnya itu pada malam-malam ya. Jadi pada jam ini tuh peneliti di sini menemukan bahwa otak tuh udah masuk dalam tahap pemeliharaan, di mana produksi melatonin ini masih berada di level yang rendah. Nah, fungsi dari melatonin ini sendiri itu untuk mengatur dan memberi sinyal kapan waktu untuk tidur dan kapan waktu terjaganya. Ya, sebenarnya dari jam-jam efektif tuh tergantung dari diri kita sendiri aja sih, senyamannya bagaimana, pemilihan suasananya bagaimana, terus mungkin juga mood itu juga ngaruh ya dalam proses pembelajaran ini. Jadi kita bisa lebih efektif dalam belajar dan lain-lain gitu juga. Nah, kalau lihat dari hasil penelitian yang kami lakukan di sini tuh kita tuh lebih nyaman belajar di malam hari ya, mungkin karena anak teknik juga dan ya dan masih banyak lagi lah gitu. Mungkin itu aja. Mungkin dari Saudara Noval, apakah cukup? Sudah cukup, sangat jelas. Terima kasih penjelasannya, Saudara Zikri. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Zikri atas jawabannya, jawaban yang jelasnya. Oke, karena saya lihat tidak ada yang resen lagi dan untuk mengoptimalkan dan untuk mengefektifkan waktu kita, mungkin saya akan mencukupkan sesi question and answer ini kali ini. Dan ya, itulah tadi pemaparan kami atas penelitian kami,
pengaruh perbedaan otak perempuan dan laki-laki terhadap perilaku belajar masing-masing dari kita. Memang pada dasarnya perbedaan dari struktur otak kita tuh memang menghasilkan output yang berbeda-beda oleh kita gitu. Apalagi terasa oleh perbedaan gender gitu. Jadi kayak perilaku dan gaya belajar kita pun bisa terpengaruh gitu, perbedaannya kerasa gitu. Begitupun dengan apa yang sudah kami buktikan dan teliti di kalangan teman-teman kami dari mahasiswa Departemen Teknik Industri Universitas Brawijaya. Itu baik, terima kasih banyak Profesor Dr. Insinyur Komaratus Solihah atas kehadirannya hari ini, dan terima kasih juga buat semua rekan-rekan saya untuk kehadirannya pagi hari ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan, dan harinya selalu menyenangkan. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.